Saudara-saudariku, Natal semakin mendekat dan kita akan dikenalkan dengan tokoh-tokoh yang mengantar kita kepada peristiwa Natal. Hari ini kita akan mendengarkan Injil bagaimana Maria dan Elizabeth mengambil peran dalam persiapan Natal. Mereka dalam bimbingan Roh Kudus bisa saling meneguhkan dan membawa berkat satu dengan yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup saya pribadi ini banyak dibentuk oleh kunjungan, oleh perjumpaan secara pribadi. Salah satu contoh, ya saya menjadi imam itu diawali oleh sebuah kunjungan dari almarhum Romo Rences CM. Romo Rences itu Romo yang paling ganteng dulu, seperti Tom Cruise. Tapi dia kalau misa, kalau khotbah, itu banyak yang tidur. Karena dia mungkin karena bahasa ini ya, intonasinya itu datar. Tapi umat itu mencintai dia. Karena dia rajin hadir, menyapa umat di rumahnya, termasuk di rumah saya. Rumah saya itu di desa antara Jombang dan Kertosono. Ya, kalau dulu kecil, kalau ke gereja naik angkutan umum, nah 10 kilo ya naik angkutan umum, baru sampai ke gereja. Nah, Romo Rences ini bersedia datang ke rumah, lalu berkunjung memberi tumpangan, dibawa ke gereja Kertosono, lalu nanti baliknya ke Jombang, menurunkan kami sekeluarga. Kami nggak punya mobil, hanya punya satu sepeda motor. Nah, itu sangat berkesan. Jadi waktu misa tidur enggak masalah, saya tetap tertarik karena dikunjungi oleh seorang imam. Kunjungan itu membawa energi yang luar biasa, positif bagi keluarga kami. Jadi kehadiran Romo Rences ya sama dengan kehadiran Tuhan menyapa keluarga kami, karena keluarga kami ya satu-satunya Katolik di kecamatan itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya rasa semangat ya Romo Rences dan mungkin Romo-Romo yang lain yang rajin kunjungan, atau juga Anda sekalian yang rajin kunjungan dalam legio dan baik sebagainya ya, itu sedikit banyak diinspirasi dari Injil ini. Injil yang baru kita dengarkan itu Injil tentang kunjungan. Kunjungan yang begitu penting. Karena orang-orang yang terlibat di dalamnya ini orang-orang yang penting dalam sejarah keselamatan. Dalam sejarah kehadiran Tuhan ya, yang Maha Kuasa menjadi manusia. Kalau kita dengarkan dengan seksama, teks yang singkat ini diawali, jadi sesudah ya Maria itu dikunjungi
didatangi oleh malaikat Gabriel. Sekali lagi, Maria mendapat kunjungan. Maka Maria ganti mengunjungi Elisabet. Padahal Maria saat itu sedang mengandung bayi Yesus. Dia pergi ke sebuah kota di pegunungan. Dari teks yang singkat ini kita bisa berimajinasi. Seorang wanita muda, Maria itu diperkirakan waktu mengandung itu umur 15, 16, masih remaja untuk ukuran sekarang. Dan mengandung lalu pergi ke pegunungan. Zamannya Yesus belum ada helikopter, belum ada mobil. Kalaupun naik keledai atau naik kuda, itu juga penuh perjuangan, harus jalan kaki. Apa yang tersirat? Bahwa kunjungan itu kunjungan yang membutuhkan pengorbanan. Pertanyaannya mengapa? Mengapa Maria harus berkorban? Mengapa dia yang sedang hamil repot-repot? Apa yang menggerakkan dia? Hanya satu jawabannya. Maria orang yang peduli kepada saudaranya, Elisabet, saudarinya. Maria orang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Maria juga ingin meneguhkan Elisabet yang sama-sama mengandung. Ini luar biasa apa yang diteladankan Maria. Dalam posisi sulit, dalam posisi yang susah, dia tetap berbuat baik, tetap berhasrat untuk memberi peneguhan kepada saudarinya. Dan babak yang berikutnya adalah Maria memberi salam Elisabet. Dan Elisabet saat mendengar salam dari Maria, anak yang dikandungnya, yaitu Yohanes Pembaptis yang masih janin, itu melonjak, ada reaksi. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi ini bukan kunjungan yang biasa-biasa saja. Karena reaksinya itu luar biasa. Loh, ini Maria berkunjung, memberi salam, bayi itu langsung melonjak. Bayi Yohanes Pembaptis. Dan kemudian dengan kepenuhan Roh Kudus, Elisabet memuji Maria dan menyebut Maria itu ibu Tuhanku. Berarti di sini Elisabet sudah punya iman. Karena Roh Kudus dia mengimani bahwa Maria itu ibu Tuhan. Ini peneguhan bagi kita, orang-orang Katolik yang punya devosi pada Bunda Maria. Seringkali Bunda Maria itu di luar gereja Katolik itu diremehkan. Ya sudah, dia hanya Tuhan itu pinjam rahimnya aja untuk melahirkan Tuhan Yesus. Hanya sebagai saluran saja. Nah, di sini orang yang bisa menghormati Maria sebagai Bunda Tuhan itu orang yang dikaruniai Roh Kudus. Jadi kalau orang itu tidak menghormati Bunda Maria, ya memang kita harus maklum, tidak perlu sakit hati. Berarti memang tidak dikaruniai Roh Kudus. Jadi kalau Anda berdevosi kepada Bunda Maria,
itu berarti Roh Kudus bekerja. Oh, Bunda Maria itu terlalu diagung-agungkan gereja Katolik. Tidak usah sakit hati. Ya memang mereka mungkin belum mendapatkan Roh Kudus. Karena dikatakan dengan jelas di sini, Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus dan dia berseru dengan suara nyaring. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Awalnya itu kan cuma saudara. Elizabeth sama Maria ini bersaudara, kerabat. Sekarang katakanlah kalau kerabat ya apa ini ceceku atau ya adikku atau kakakku, kakak sepupu datang. Loh sekarang nyebutnya lain. Kamu itu ibundanya Tuhan. Ini sebutan yang luar biasa. Tapi bisa menyebut begitu karena Roh Kudus. Jadi hanya yang dikaruniai Roh Kudus bisa menghargai Bunda Maria. Dan yang terakhir, ya Elizabeth itu selain tadi memuji Maria bersukacita, itu kemudian juga dia merasa berharga. Siapakah aku ini? Aku orang yang biasa sampai dikunjungi oleh Tuhan. Dan aku dan bayiku bersukacita ya. Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, teks yang singkat ini sangat padat dan penuh arti. Apa artinya? Bahwa kunjungan yang dilakukan Bunda Maria itu pertama-tama adalah kunjungan iman. Kunjungan yang didasari oleh iman. Dan iman itu melahirkan kasih. Karena Maria kemudian mengungkapkan kasihnya kepada Elizabeth, dukungannya dengan mengunjungi, meskipun dia sendiri sedang ya tidak dalam keadaan yang 100% fit karena mengandung. Dan kunjungan itu menghasilkan sukacita dan berkat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi saya dan Anda. Bagaimana kita menghayati hal itu dalam hidup sehari-hari? Kita sempitkan dalam perjumpaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah perjumpaan kita itu membawa sukacita? Apakah perjumpaan kita itu didasari oleh iman? Dan apakah perjumpaan kita itu sungguh-sungguh ya dikuatkan dan diinspirasi oleh Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita sehingga membawa sukacita bersama. Saya pribadi mengalami dari pengalaman saya dikunjungi, maka ketika menjadi frater lalu menjadi imam, kekuatan hidup saya adalah dengan mengunjungi. Luar biasa, tidak bisa tergantikan. Maka dalam masa pandemi ini ya memang terasa agak kering. Kalau kita itu terlalu banyak di depan gadget ya, di depan laptop, di depan HP, Samsung ya. Memang itu ya bagaimanapun juga baik daripada tidak sama sekali. Tetapi ada sesuatu yang hilang. Karena perjumpaan itu berbeda, ya, kehadiran itu berbeda. Kehadiran itu melibatkan semua unsur, ya, emosi, bahasa tubuh, ya, perhatian, dan itu juga dalam memori itu mendalam. Saya
kapan bertemu dengan seorang guru yang 18 tahun lalu saya kunjungi di rumahnya, lalu bertemu lagi. Dia itu masih ingat persis. Romo dulu mengunjungi ke rumah saya itu bersama si A, jam segini, pakai sepeda motor ini, ya. Kemudian saya suguhi makanan ini, luar biasa. Saya sendiri ya kunjungan tanpa sadar bahwa itu bagi orang-orang itu punya arti yang mendalam. Maka ketika saya jadi Romo memang saya rajin mengunjungi. Dulu menjadi pastor paroki saya menjadi anggota Legio yang aktif. Sama-sama ibu-ibu Legio itu kunjungan dari rumah ke rumah. Ketika saya pastoral di Banjarmasin itu saya kunjungan itu dalam 10 bulan, bukan 10 tahun, 10 bulan tugas di sana. Itu saya mengunjungi mungkin hampir 1.000 orang, 1.000 rumah. Mengunjungi satu demi satu. Dan itu efeknya luar biasa. Nah, Anda pun dipanggil untuk berkunjung, untuk menghadirkan diri kepada orang lain. Memang masa pandemi ini harus berhati-hati. Tetapi itu tetap dilakukan dengan terbatas. Orang-orang yang kesepian, ya. Orang-orang yang karena pandemi ini dibatasi tidak bisa kemana-mana, itu ya tolong, tidak hanya ditelepon, tetapi mungkin dengan jaga jarak, dikunjungi, dikuatkan, itu sangat berarti. Saya waktu pulang dari itu lalu tugas di Marinus itu saya mengunjungi seorang ibu yang harus isolasi di rumah sendirian. Saya mengunjungi dari luar pagar ya, dia di sana karena dia takut juga bertemu. Waduh, ibu itu sangat gembira, semangat, padahal mengunjungi dari jauh, tapi tetap bisa bertemu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita isi masa-masa hari-hari ini, juga nanti dalam mengisi masa Natal, perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang terutama yang membutuhkan kehadiran kita dengan protokol kesehatan yang ketat, supaya kunjungan kita itu membawa berkat, paling tidak semangat bagi orang-orang yang merindukan kehadiran Tuhan melalui kehadiran diri kita. Amin.